Halo saudara, jumpa dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro ID dan saya ucapkan buat Anda salam sukses buat Anda dan cuan selalu. Dan pada hari ini saudara, saya akan membawakan satu topik yang ditanyakan banyak orang pada saya tentang saham-saham yang dapat digunakan untuk warisan tetapi yang syariah. Bila Anda baru pertama kali datang di channel saya ini, pastikan Anda untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan bel di sebelah kanannya. Dan jangan lupa juga untuk follow channel Instagram kami di @jsxproid. Dan kami ada channel Telegram juga, saudara, di @jsxproid juga yang sama di link di bawah ini, saudara. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memilih saham-saham pilihan yang syariah, saudara, untuk diwariskan kepada anak-anak kita. Nah, sebelumnya saya akan mulai dengan disclaimer terlebih dahulu bahwa hasil masa lalu ini tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Ya, Anda bisa juga profit atau bisa juga loss, saudara. Jadi, segala keputusan investasi adalah sepenuhnya risiko dari Anda sendiri sebagai investor. Baik, kita langsung mulai saja, dan saya akan mulai dengan kriteria pemilihannya seperti apa. Sebenarnya ini sudah dibahas di video saya yang sebelumnya tentang warisan. Saya akan ulang sedikit, tetapi dengan sedikit perbedaan, saudara. Dan yang pertama tentunya adalah saham-saham yang diinvestasikan ini untuk jangka panjang. Nanti Anda wariskan kepada anak-anak Anda sampai Anda meninggal lah, intinya seperti itu. Dan kriterianya itu menggunakan dua, saya menggunakan gabungan antara kriteria fundamental analysis atau FA dan juga technical analysis. Dan sebenarnya lebih condong ke fundamental analysis, saudara, yaitu yang pertama ini adalah ROE atau return of equity-nya 15. Ini kurang lebih sama dengan video saya sebelumnya. Saya sertakan linknya pada pojok kanan atas, saudara. Bila Anda belum pernah menontonnya, saya sarankan Anda dapat menontonnya terlebih dahulu karena di situ banyak saya cerita tentang apa yang mendasari pemilihan ini, saudara, kriterianya. Saya akan singkat saja cepat di sini, saudara. Dan yang kedua adalah market cap-nya. Kalau di warisan yang biasa itu, market cap-nya saya buat cukup besar, saudara, yaitu di atas 100 triliun. Ini saya coba kurangi sedikit ya, sampai di atas 30 triliun. Nah, yang berikutnya saya tetap filter out, yaitu saham-saham energi dan komoditas, karena ini terlalu fluktuatif ya. Dan juga harganya sahamnya biasa mengikuti harga komoditasnya. Makanya saya pilih yang defensive sektor begitu. Dan tentunya adalah trennya itu uptrend, yaitu kita menggunakan time frame yang weekly. Biasanya kita lihat trennya seperti apa, dan itu harus wajib uptrend. Berikutnya adalah revenue growth-nya bagus, net income growth-nya bagus, dan juga rutin bagi dividen. Nah, yang terakhir juga ada syarat, yaitu berdiri itu minimal 10 tahun. Dan sudah terbukti bahwa sanggup untuk melewati berbagai macam naik dan turunnya industri begitu ya. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke dalam analisanya seperti apa. Nah, untuk mencari saham-saham syariah yang untuk dapat kita gunakan sebagai warisan, saudara, saya dibantu dengan screener ini ya, ini stock screener dari www.chartpad.com. Bila Anda ingin berlangganan, ini ada biayanya, saudara, tetapi Anda tidak perlu karena saya sudah mencarikannya buat Anda. Nah, yang pertama, saya menggunakan market cap. Saya akan coba screening di sini. Kalau sebelumnya itu yang saham-saham normal itu di atas 100 triliun market cap-nya. Saya coba lakukan hal yang sama dulu ya. 100B ini 100 triliun. Nah, langsung ke filter sekitar ada 11 saham di sini. Kemudian ROE-nya di atas dari 15. Kemudian SMA 100-nya ini above dari SMA 200. Oke. Kemudian sektoralnya oke ya, tidak ada yang energi maupun yang berfluktuatif begitu. Nah, ketemulah saham-saham ini, saudara, BCA, BRI, Telkom, Unilever, Astra, Gudang Garam, ICBP. Yang flag merah ini, saudara abaikan dulu ya. Ini sebenarnya untuk membantu saya untuk lebih filtering lebih cepat begitu. Sementara abaikan dulu. Nah, saham-saham ini masuk ke dalam listnya, saudara. Jadi BCA, BRI, Telkom, Unilever, Astra, Gudang Garam, Indofood. Dari sekian ini, yang kalau saudara lihat ya, yang tidak masuk syariah adalah BCA, ini banking ya, tidak masuk ya, BCA, BRI, kemudian Gudang Garam, ini rokok juga tidak masuk. Jadi saya hanya masukkan yaitu Telkom, Unilever, Astra, dan juga ICBP, ya, Indofood. Nah, ini singkat cerita saja, dari ketiga atau empat saham ini, saudara, itu salah satunya itu Astra, itu tidak memberikan performance yang cukup baik. Ya, secara teknikal, kalau Anda lihat, ini saya pernah bahas di video sebelumnya, saudara, bahwa ini, kalau Anda lihat nih, chart weekly, dari tahun 2013, itu
growing sahamnya seperti ini sampai 2019. Ya, kalau Anda lihat ini chartnya mendatar saja, saudara. Jadi intinya begini, kalau saudara tahun 2013 simpan beli sahamnya Astra di harga sekitar ini ya, di titik saya ini nih 8 ribuan ini. Sampai sekarang ini sudah nabung sekitar 6 tahun, harganya sekarang menjadi berapa? Di sini nih. Sekitar 6.000. Jadi rugi, saudara. Sudah nabung 6 tahun rugi. Nah, jadi ini kita coret dari list kita ya. Untuk yang lain-lainnya itu masih, untuk saham lainnya ini masih oke, yaitu misalkan Telkom. Ya, kita masuk ke Telkom. Anda lihat grafik perbedaannya. Telkom bagus ya, growing, naik. Kemudian Unilever. Nah, Unilever di video Unilever di video saya yang sebelumnya tentang warisan itu, ini saya zoom sedikit. Itu saya tidak masukkan dalam list. Ya, karena dia tembus ke bawah seperti ini, saudara. Dan sekarang ini mulai naik lagi, dan ini confirm break naik ke atas, di atas MA 200 dan MA 100. Ini Anda boleh beli, saudara. Jadi ini kita masukkan ke dalam list. Ya, ini saya melihat Unilever cukup bagus, dan dia mulai kembali untuk uptrend-nya mulai dilanjutkan lagi naik ke atas. Ya, ini kita bisa masuk di sini. Saham lainnya adalah ICBP. ICBP juga oke, saudara. Kalau Anda lihat nih, grafiknya juga bagus ya, naik dengan bagus. Nah, baik. Jadi saham-saham kita sementara ini adalah, yang bisa masuk adalah Telkom, Unilever, ICBP. Nah, sekarang bagaimana kita mencari saham yang lain? Nah, kita dapat menggunakan, saya turunkan, saudara, itu market cap-nya. Jadi saya turunkan, saya batasi misalkan di 30 triliun dan 100 triliun. Jadi di antara 300 sampai 100, yaitu memfilter out yang tadi ya, saudara, ya, supaya tidak terhitung dua kali. Muncul saham-saham ini, saudara. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Untuk ini kita keluarkan ya, Bayan Resources ini saham energi, saya take out. Dan multi bintang ini BIR, juga saya take out karena tidak syariah. Cepin juga saya take out, saudara, karena ini tergantung dari harga pakan ternak ya. Kemarin sempat jatuh gitu, makanya Cepin saya keluarkan. Jadi kita melihat UNTR, Mior, ESES, dan Pawon. Kita lihat satu persatu. Untuk UNTR dahulu. Ini grafiknya seperti ini, saudara. Ya, kalau yang ngikutin video saya sebelumnya, kalau lihat grafik seperti ini, udah langsung skip ya, coret ya. Kemudian Mayora. Nah, Mayora grafik seperti ini cukup bagus, saudara. Ya, ini lihat naik, kemudian dia sempat downtrend, dan sekarang ini lagi menuju ke uptrend lagi. Ini bagus juga untuk ditabung. Kemudian berikutnya ada ESES. ESES ini juga oke. Ya, Anda lihat grafiknya seperti ini. Berikutnya adalah PWON. Nah, PWON ini agak bergerigi seperti ini, tapi masih oke, saudara. Ini memang lagi koreksi turun ya, lagi koreksi turun, dan saya rasa ini masih cukup oke untuk ditabung, saudara. Karena kita orientasinya untuk jangka panjang. Baik, saudara, dari beberapa list saham tadi, itu kita menemukan ada 6 saham. Ya, yang pertama adalah Telkom, Unilever, ICBP atau Indofood, Mayora, ESES, dan Pawon. Itu tadi adalah ulasan tentang saham-saham yang dapat Anda tabung dan dapat Anda wariskan kepada anak-anak Anda yang syariah, saudara. Salam sukses buat Anda dan cuan selalu.